Pernahkah Anda menatap seseorang yang selalu memakai pakaian sederhana, mengendarai motor tua, dan belum pernah terlihat mengeluarkan uang untuk liburan mewah? Namun ketika ditanya tentang keuangan mereka, jawabannya selalu aman dan tidak pernah khawatir? Kebetulan atau memang ada rahasia yang membuat mereka tetap tenang meski tidak menampakkan kemewahan? Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak rahasia itu lewat 7 prinsip yang diambil dari kumpulan buku finance terpopuler. Setiap prinsip akan diurai dalam alur yang terstruktur, lengkap dengan contoh nyata, langkah-langkah praktis, dan cara mengukur apakah Anda sudah berada di jalur yang benar. Jadi, siapkan catatan Anda, dan mari mulai perjalanan menuju keuangan yang aman tanpa harus menampakkan harta di luar. Kita hidup di zaman di mana media sosial menampilkan kilau-kilau gaya hidup mewah sebagai standar kesuksesan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa kelihatan kaya sama dengan memiliki uang. Akibatnya, mereka menghabiskan pendapatan untuk barang-barang bergengsi, mengabaikan tabungan, asuransi, atau investasi jangka panjang. Pada akhirnya, ketika terjadi guncangan ekonomi atau kebutuhan tak terduga, mereka berada di posisi rentan. Masalah inti bukanlah kurangnya penghasilan, melainkan kurangnya kerangka berpikir yang memisahkan nilai tampilan dari nilai yang sesungguhnya, nilai keamanan finansial. Akar penyebabnya berawal dari 3 hal. Pertama, budaya konsumsi yang menilai diri lewat kepemilikan barang. Kedua, kurangnya edukasi tentang cara kerja uang di luar sekadar menabung. Ketiga, ketidaktahuan akan strategi perlindungan aset yang tidak memerlukan tampilan mewah. Ketiga faktor ini bersinergi menciptakan ilusi bahwa kaya berarti memiliki mobil sport atau rumah megah. Padahal yang lebih penting adalah memiliki cadangan likuid, asuransi yang tepat, dan investasi yang terus tumbuh. Jika Anda ingin keluar dari lingkaran itu, Anda perlu mengganti pola pikir dengan kerangka yang lebih realistis. Disinilah 7 prinsip yang akan kita bahas menjadi peta jalan. Prinsip pertama adalah hidup di bawah kemampuan. Ide dasarnya sederhana, belanjakan jauh lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Bayangkan sebuah gambar garis sederhana yang menampilkan 2 batang. Satu batang mewakili pendapatan, dan batang yang lebih pendek di bawahnya mewakili pengeluaran. Selisih antara keduanya adalah ruang untuk menabung dan berinvestasi. Praktik nyata dari prinsip ini dapat dilihat pada seorang guru SMP di Yogyakarta yang memutuskan untuk menurunkan ukuran apartemennya dari 2 kamar menjadi 1 kamar studio. Dengan mengurangi sewa bulanan sebesar 3 juta rupiah, ia berhasil menambah tabungan daruratnya dari 0 menjadi setengah juta dalam 1 tahun. Langkah pertama yang dapat Anda ambil adalah meninjau kembali semua pengeluaran rutin, mengidentifikasi mana yang bersifat harus dan mana yang bisa. Selanjutnya, tetapkan batas maksimum pengeluaran bulanan yang tidak melebihi 70% dari pendapatan. Jika Anda melewati batas itu, lakukan penyesuaian segera, misalnya dengan mengganti layanan streaming berbayar menjadi paket gratis atau mengurangi frekuensi nongkrong di kafe. Kesalahan umum pada tahap ini adalah menurunkan pengeluaran secara drastis tanpa rencana, sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan kembali ke kebiasaan lama. Solusinya, lakukan penurunan secara bertahap, beri diri Anda ruang untuk beradaptasi, dan catat setiap perubahan dalam catatan keuangan harian. Prinsip kedua menekankan pentingnya membangun dana darurat. Tanpa dana darurat, satu saja kejadian tak terduga, seperti kerusakan mobil atau sakit mendadak, bisa menggerus tabungan investasi Anda. Bayangkan lagi gambar garis sederhana, kali ini 2 garis paralel yang berjarak. Satu mewakili kebutuhan bulanan, dan satu lagi mewakili dana darurat yang setara 3 hingga 6 kali kebutuhan bulanan. Pada contoh nyata, seorang desainer grafis freelance di Surabaya mengalami penurunan proyek selama 3 bulan karena pandemi. Karena ia telah menyiapkan dana darurat setara 4 bulan pengeluaran, ia tetap dapat membayar sewa, listrik, dan kebutuhan keluarga tanpa harus menjual aset atau meminjam dengan bunga tinggi. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, pertama tentukan total kebutuhan bulanan Anda, kemudian kalikan dengan 3. Simpan jumlah tersebut dalam rekening tabungan yang mudah diakses namun terpisah dari rekening utama, misalnya di bank yang menawarkan bunga kompetitif. Setiap kali Anda menerima pemasukan tambahan, alokasikan persentase kecil, misalnya 10%, untuk menambah dana darurat hingga target tercapai. Hindari menaruh dana darurat di investasi berisiko tinggi. Tujuan utamanya adalah likuiditas, bukan pertumbuhan. Jika setelah 6 bulan dana darurat belum tercapai, evaluasi kembali pengeluaran dan cari cara menambah pendapatan, misalnya dengan pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Prinsip ketiga berfokus pada mengelola utang dengan bijak. Tidak semua utang bersifat buruk. Utang yang digunakan untuk investasi produktif seperti properti sewa atau pendidikan dapat menjadi alat mempercepat akumulasi aset. Namun, utang konsumtif, seperti kartu kredit dengan bunga tinggi,
akan menjadi beban yang menggerogoti cash flow. Gambar garis sederhana kali ini menampilkan dua panah. Satu panah mengarah ke utang dengan bunga tinggi, yang lain mengarah ke utang dengan bunga rendah atau investasi. Contoh kasusnya adalah seorang karyawan di Bandung yang memiliki kartu kredit dengan saldo menumpuk karena sering berbelanja barang elektronik. Setelah menyadari beban bunga yang menggerogoti, ia melakukan strategi snowball dengan melunasi utang terkecil terlebih dahulu, sambil menegosiasikan penurunan suku bunga dengan bank. Dalam 6 bulan, ia berhasil mengurangi total utang sebesar 40%, sehingga beban bulanan berkurang dan ruang menabung meningkat. Langkah praktis yang dapat Anda terapkan adalah memetakan semua utang, mencatat suku bunga, dan mengurutkannya dari yang tertinggi ke terendah. Fokuskan pembayaran ekstra pada utang dengan bunga tertinggi, sambil tetap membayar minimum pada utang lain. Hindari menambah utang baru sebelum utang lama selesai, kecuali memang untuk investasi produktif yang sudah dihitung dengan cermat. Jika Anda mengalami kesulitan membayar, segera hubungi kreditur untuk restrukturisasi, karena menunda hanya akan menambah beban bunga. Prinsip keempat mengajak Anda untuk berinvestasi secara konsisten. Banyak orang menunda investasi karena menganggapnya rumit atau membutuhkan modal besar. Padahal, dengan pendekatan dollar cost averaging, Anda dapat memulai dengan jumlah kecil secara rutin, misalnya Rp2.000 per bulan, dan membiarkannya tumbuh seiring waktu. Bayangkan gambar garis sederhana yang menampilkan kurva naik perlahan, melambangkan akumulasi nilai investasi meski pasar berfluktuasi. Contoh nyata datang dari seorang ibu rumah tangga di Medan yang mulai berinvestasi di reksadana indeks dengan setoran bulanan Rp2.000. Dalam 5 tahun, nilai investasinya meningkat lebih dari 2 kali lipat, cukup untuk menambah dana pendidikan anaknya. Kunci implementasinya adalah menentukan tujuan investasi, misalnya pensiun, pendidikan, atau rumah, memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko, dan mengatur autodebit di rekening bank untuk memastikan konsistensi. Jangan tergoda untuk menjual saat turun karena rasa takut. Sebaliknya, manfaatkan penurunan harga sebagai kesempatan menambah posisi. Kesalahan umum adalah menunggu waktu yang tepat untuk masuk pasar. Kenyataannya, waktu terbaik adalah sekarang dengan konsistensi. Evaluasi kinerja investasi setidaknya setahun sekali, bandingkan dengan benchmark, dan sesuaikan alokasi bila diperlukan. Prinsip kelima menekankan proteksi aset melalui asuransi. Tanpa perlindungan yang memadai, satu kejadian tak terduga dapat menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Gambar garis sederhana kali ini menampilkan 2 lapisan. Lapisan pertama melindungi diri, asuransi kesehatan, jiwa. Lapisan kedua melindungi harta, asuransi properti, kendaraan. Sebagai contoh, seorang pengusaha kecil di Palembang mengalami kebakaran di toko karena tidak memiliki asuransi properti. Akibatnya, ia harus menutup usaha selama 3 bulan dan menghabiskan tabungan daruratnya. Jika ia memiliki polis asuransi properti, kerugian tersebut dapat diganti sebagian besar, sehingga operasional dapat kembali normal lebih cepat. Langkah praktisnya adalah mengidentifikasi risiko utama yang Anda hadapi, kemudian memilih polis yang memberikan perlindungan memadai dengan premi yang terjangkau. Prioritaskan asuransi kesehatan dan jiwa, karena biaya medis dapat melumpuhkan keuangan dalam sekejap. Pastikan pula polis memiliki klausul yang jelas, tidak ada pengecualian yang berlebihan, dan lakukan review setiap 2 tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi hidup. Kesalahan yang sering terjadi adalah membeli polis karena diskon atau promosi tanpa menilai manfaat sesungguhnya. Selalu bandingkan manfaat, premi, dan reputasi perusahaan asuransi sebelum memutuskan. Prinsip ke-6 berbicara tentang membangun sumber pendapatan pasif. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan membuat Anda rentan bila terjadi pemutusan atau penurunan pendapatan. Gambar garis sederhana kali ini menampilkan 2 aliran. Satu aliran utama dari pekerjaan, dan aliran sekunder yang mengalir secara stabil meski Anda tidak aktif bekerja. Contoh nyata datang dari seorang karyawan teknik di Jakarta yang memanfaatkan hobi menulis menjadi blog tentang teknologi. Dengan mengoptimalkan SEO dan menempatkan iklan, blog tersebut menghasilkan pendapatan iklan yang cukup untuk menutupi biaya langganan internet dan bahkan menambah tabungan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi keahlian atau hobi yang dapat dikomersialkan, kemudian pilih model pendapatan pasif yang cocok, apakah itu investasi properti, dividen saham, atau konten digital. Selanjutnya, alokasikan sebagian dana investasi untuk membangun aset pasif tersebut, misalnya membeli unit properti kecil atau menabung untuk membeli saham dividen. Penting untuk memantau kinerja sumber pendapatan pasif secara periodik. Jika tidak menghasilkan sesuai harapan, pertimbangkan diversifikasi atau penyesuaian strategi. Hindari mengandalkan satu sumber pasif saja, sebaiknya miliki minimal 2 aliran untuk mengurangi risiko konsentrasi.
Prinsip ketujuh menutup rangkaian dengan menyederhanakan keuangan dan menjaga disiplin. Ketika semua elemen di atas sudah berjalan, seringkali muncul godaan untuk menambah produk keuangan yang berlebihan, mengubah strategi tanpa alasan, atau mengabaikan catatan keuangan. Gambar garis sederhana terakhir menampilkan satu garis lurus yang stabil, melambangkan alur keuangan yang teratur tanpa gangguan. Contohnya, seorang manajer pemasaran di Semarang yang memiliki 3 rekening tabungan, 2 polis asuransi, dan 5 produk investasi. Karena kompleksitas, ia sering kebingungan dalam memantau kinerja, sehingga melewatkan peluang penyesuaian. Setelah menyederhanakan menjadi 1 rekening tabungan utama, 1 polis asuransi jiwa, dan 2 produk investasi yang terdiversifikasi, ia dapat memantau arus kas dengan mudah, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan disiplin menabung. Implementasinya dimulai dengan menginventarisasi semua produk keuangan yang dimiliki, menilai manfaat versus biaya, dan menutup atau menggabungkan yang tidak efisien. Selanjutnya, buatlah jadwal rutin, misalnya setiap akhir bulan, untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan perkembangan investasi. Gunakan aplikasi keuangan sederhana untuk membantu visualisasi, namun tetap pertahankan kontrol manual agar tidak tergantung pada satu sistem saja. Kesalahan umum adalah menunda penyederhanaan karena rasa nyaman dengan status quo. Ingat bahwa kompleksitas hanya menambah beban mental dan mengurangi peluang optimalisasi. Setelah memahami ketujuh prinsip tersebut, mari kita susun langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Langkah pertama adalah melakukan audit keuangan pribadi. Tuliskan semua sumber pendapatan, semua pengeluaran, semua utang, semua aset, dan semua polis asuransi. Langkah kedua, hitung persentase pengeluaran terhadap pendapatan dan pastikan berada di bawah 70%. Jika tidak, identifikasi pos pengeluaran yang dapat dipangkas. Langkah ketiga, alokasikan minimal 10% pendapatan untuk dana darurat sampai tercapai target 3 hingga 6 kali kebutuhan bulanan. Langkah keempat, susun prioritas pelunasan utang dengan bunga tertinggi, sambil tetap membayar minimum pada utang lain. Langkah kelima, buka rekening investasi yang mendukung auto-debit, pilih produk reksadana indeks atau saham dividen, dan mulai setoran rutin minimal Rp2.000 per bulan. Langkah keenam, evaluasi kebutuhan asuransi. Pastikan Anda memiliki asuransi kesehatan, jiwa, dan properti yang relevan dengan premi terjangkau. Langkah ketujuh, identifikasi 1 atau 2 peluang pendapatan pasif yang sesuai dengan keahlian atau modal Anda, dan alokasikan sebagian dana investasi untuk mengembangkannya. Langkah kedelapan, sederhanakan semua produk keuangan menjadi yang paling efisien, dan buat jadwal bulanan untuk memantau arus kas serta kinerja investasi. Setiap langkah di atas memiliki urutan prioritas yang logis. Audit keuangan menjadi fondasi karena tanpa data yang akurat, keputusan selanjutnya akan bersifat perkiraan. Mengurangi pengeluaran membuka ruang untuk menabung dan melunasi utang, yang pada gilirannya menurunkan beban bunga. Dana darurat menjadi jaring pengaman yang memungkinkan Anda tetap konsisten menabung dan berinvestasi meski terjadi gangguan pendapatan. Pelunasan utang mengurangi tekanan cash flow, sehingga alokasi untuk investasi dapat meningkat. Investasi rutin menumbuhkan aset yang akan menjadi sumber pendapatan pasif di masa depan. Asuransi melindungi semua upaya yang telah Anda bangun dari risiko tak terduga. Pendapatan pasif menambah stabilitas keuangan, dan penyederhanaan memastikan semua proses tetap terkontrol dan tidak membebani pikiran. Namun, tidak ada strategi yang bebas risiko. Risiko umum yang mungkin Anda temui antara lain, kegagalan menahan disiplin pengeluaran, penurunan nilai investasi akibat volatilitas pasar, atau premi asuransi yang naik secara tak terduga. Untuk mengatasi kegagalan disiplin, gunakan metode envelope dengan membagi uang ke dalam amplop fisik atau virtual sesuai kategori, sehingga Anda tidak dapat menghabiskan lebih dari alokasi. Jika nilai investasi turun, ingat prinsip dollar cost averaging. Jangan panik, tetap lakukan setoran rutin dan biarkan waktu memperbaiki nilai. Untuk premi asuransi yang naik, lakukan review polis secara berkala dan bandingkan penawaran dari perusahaan lain. Terkadang pindah polis dapat menghemat biaya tanpa mengurangi perlindungan. Jika langkah awal tidak memberikan hasil, misalnya dana darurat tidak tercapai dalam waktu yang diharapkan, evaluasi kembali pengeluaran dan pertimbangkan menambah pendapatan melalui pekerjaan sampingan atau menjual barang yang tidak terpakai. Kunci utama adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan taktik, namun tetap berpegang pada tujuan akhir, keamanan finansial yang tahan lama. Bagaimana Anda mengukur apakah semua prinsip ini sudah berjalan dengan baik? Satu indikator utama adalah rasio likuiditas, yaitu total dana darurat dibagi kebutuhan bulanan. Nilai di atas 3 menandakan kesiapan yang baik. Indikator kedua adalah rasio utang terhadap pendapatan, idealnya berada di bawah 30%.
Indikator ketiga adalah pertumbuhan aset bersih tahunan. Jika nilai aset bersih meningkat setidaknya 10 hingga 15% per tahun, berarti investasi dan pendapatan pasif berfungsi. Selain angka-angka, perhatikan juga tingkat stres finansial Anda. Jika Anda tidak lagi merasa cemas ketika menerima tagihan atau ketika pasar berfluktuasi, itu adalah tanda keberhasilan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Lakukan evaluasi ini secara triwulanan, catat perubahan, dan sesuaikan strategi bila diperlukan. Sekarang, setelah Anda memahami kerangka kerja, contoh nyata, langkah praktis, serta cara mengukur kemajuan, saatnya mengambil tindakan. Mulailah dengan menuliskan semua data keuangan Anda hari ini, lalu pilih satu prinsip yang paling terasa mendesak, mungkin mengurangi pengeluaran atau membangun dana darurat, dan jalankan selama 3 minggu pertama. Setelah itu, tambahkan prinsip berikutnya secara berurutan. Ingat, perubahan besar tidak datang dalam semalam. Konsistensi adalah kunci utama. Setiap kali Anda berhasil menahan godaan membeli barang yang tidak diperlukan, atau berhasil menambah setoran investasi, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Dengan cara ini, kebiasaan baik akan mengakar kuat, dan Anda akan semakin dekat pada tujuan memiliki keuangan yang aman tanpa harus menampakkan kemewahan. Sebagai penutup, izinkan saya menantang Anda untuk melakukan satu aksi hari ini. Buka catatan keuangan di ponsel atau buku catatan, tuliskan semua pemasukan, pengeluaran, utang, dan aset, lalu bagikan pada kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda ambil berdasarkan 7 prinsip ini. Saya sangat ingin mendengar cerita Anda, tantangan apa yang Anda hadapi, dan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Dengan berbagi, kita tidak hanya belajar dari pengalaman masing-masing, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kebebasan finansial yang sejati. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini memberi Anda peta yang jelas untuk melangkah maju, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.